Satu. Burung kakak tua terbang di jendela. Kakek bonceng sudah tua, memiliki banyak cerita. Cucu kakek, cucu kakek, cucu kakek. Dengarkan kakek bonceng hendak bercerita. Para cucu, kali ini kakek bonceng punya cerita yang berjudul Si Joko Kendil. Joko Kendil ini cerita rakyat dari Jawa Tengah, yaitu dari Wonogiri, suatu desa yang di situ dikelilingi oleh hutan. Kamu tahu kan hutannya? Nah, hutannya itu namanya hutan Wonomarto. Wah, Marto itu terkenal. Di mana itu, Kak? Oh, di Wonogiri. Sekarang Jawa Tengah. Ya, sekarang Jawa Tengah. Coba, siapa gubernur Jawa Tengah sekarang? Zulkifli. Gak tahu ya? Zulkifli Hasan. Oke. Zulkifli. Iya. Gubernur Jawa Tengah bernama Ganjar Pranowo. Wah, Ganjar Pranowo. Baik, ini adalah Mbah Ponira. Mbah Ponira ini hidup seorang diri di tepi hutan. Pekerjaannya mencari kayu-kayu kering, renting, dibawa ke pasar. Jauh loh pasarnya, ada 10 kilo. Jalan kaki hanya untuk sekedar mendapatkan uang jual kayu bakar. Mbah Ponira ini suaminya, Mbah Kromo, sudah meninggal akibat dia diterkam harimau. Karena waktu itu di Pulau Jawa harimau banyak sekali. Wow, serem. Serem memang, iya serem. Ya, nah Mbah Ponira ini ingin punya anak. Tiap malam dia berdoa sama Dewata Agung. Aku tiap malam berdoa pada Dewata Agung supaya aku mempunyai anak. Aku percaya Dewata Agung pasti mengabulkan doa-doaku. Nah, benar. Suatu pagi ketika Mbah Ponira itu sedang mencari kayu, terdengar suara bayi menangis. Ada bayi. Kemudian diambillah rumput-rumput ini, ya, semak-semak ini dibuka, ada seorang bayi, jelek bayinya. Mbah Ponira senengnya bukan main. Dia tidak memandang bayi itu jelek, tapi dia pelihara seperti anaknya sendiri. Dan besarlah si bayi itu, diberi nama Joko Kendil karena kepalanya seperti kendil. Lihat ini, kepalanya seperti kendil ini. Oh iya. Ya, ininya. Kepalanya seperti kendil ini. Jelek, jelek sekali kayak iya, kendil. orangnya jelek, tapi dia sakti. Oh. Dia sakti. Dia berperang dengan harimau, dengan singa, berani dia. Berani sekali. Oh, dia. berani sekali. Dia membantu berkebun. Nah, kalau kebunnya ganggu monyet, dia petel, dia buat senjata petel ini. Wah, mana tadi senjata petel? Petel itu apa, Kak? Nah, ini petel ini. Wah, ini untuk menebang kayu nih. Senjata petelnya ini. Wah. Nah, suatu hari Raja Prabu Kunto di kerajaan di Jawa, kerajaan Donoloyo, ini Prabu Kunto itu ingin mempunyai seorang yang bisa mengalahkan raksasa, namanya raksasa Brojo Sakti.
raksasa itu guala loh ini. Raksanya ini guala ini. Suka makan orang. Sudah berapa prajurit Prabu Kunto yang kalah dimakan oleh raksasa ini. Tiap hari jatahnya makan satu bayi, satu pemuda. Jadi mesti 2 orang. Satu bayi, satu pemuda ini. Wah, saya takut, kek. Oh iya jelas, takut. Ini karena galak ini. Wah, ha. Lelepa, jangan menapak di tanah, menapak di pekarangan Pak Lurah. Nah, dia prihatin sehingga dia tulis sayembara. Ya, sayembaranya, barang siapa pemuda dari manapun juga bisa mengalahkan Brojodento ini, akan Brojosakti akan kuangkat jadi panglima dan akan saya jadikan kakak dari putri mahkota satu-satunya, Putri Ambarwulan. Nah, makanya kemudian banyak pemuda-pemuda dari mancanegara yang melamar mengikuti sayembara, karena pemuda di negara ini Donomulyo ini nggak ada yang berani lagi. Kemudian muncullah Jawa Kendil, karena para prajurit, para pemuda-pemuda di mancanegara nggak ada yang mengalahkan, semua mati oleh raksasa Brojosakti ini, dimakan oleh mereka, darahnya diisap. Tapi Jawa Kendil ini berani, karena dia sudah biasa melawan singa, melawan harimau. Dia berperanglah dengan raksasa ini, dok. Kemudian raksasa ini dipetel, dada dok, lalu dia mati, kemudian dipetel dengannya, kemudian tinggallah kepalanya. Nah, kepala ini dibawalah kepada Sang Prabu Kunto. Nah, terima membuktikan bahwa raksasa itu telah dibunuh. Dan Permaisuri ini, Raja Kunto ini menyambutnya dengan baik. Lalu putrinya yang cantik ini juga menyambutnya. Udah punya cowok belum tuh kayak putrinya? Oh belum. Kemudian disalami, tiba-tiba terjadi asap putih yang luar biasa, dan berubahlah Joko Kendil menjadi Pangeran Indralaya. Ini pemuda yang cakep, pantaslah dia jadi Perdana Menteri Kerajaan Donoloyo, dan kemudian diangkat menjadi kakak angkatnya Dewi Ambarwulan. Sejak itu berbahagialah hidupnya. Oleh karena itu para cucu, jangan melihat wajah, tapi lihat keahliannya, kesaktiannya, hatinya. Itulah cerita si Kancil dari kakek Boncel, seorang penyiar dari radio Suara Wajah. Dan kakek Boncel tiap hari datang ke sekolah kalian untuk mendongeng. Tepuk tangan para cucu.